Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang mungkin join pada kelas hari ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu listening to TOEFL part B dan part C. Setelah minggu lalu kita sudah bahas tentang part A gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan untuk di part B dan part C. Oke, kita akan coba untuk mendengarkan direction part B listening TOEFL. Part B directions. In Part B, you will hear longer conversations. After each conversation, you will be asked some questions. The conversations and questions will be spoken just one time. They will not be written out for you, so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says. When you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problem and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, di sini, jadi di part B itu kita akan mendengar sebuah percakapan yang panjang. Jadi ada beberapa percakapan yang panjang, di mana di setiap percakapan nanti akan diikuti sejumlah pertanyaan. Nah, jadi berbeda dengan part A, percakapan pendek, ada tanya, ada jawab, ada tanya, ada respon, langsung soal. Nah, kalau di part B itu percakapannya itu lebih panjang, baru nanti diikuti beberapa soal atau beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau misal percakapannya itu mungkin bisa 6 sampai 12 kali gantian gitu ya. A tanya, B jawab. Terus tanya lagi, jawab lagi, ngerespon, merespon lagi. Jadi ibarat kata percakapannya itu mungkin bisa berkali-kali lipat panjangnya dari percakapan di part A. Nah, nanti diikuti sejumlah pertanyaan, di mana pertanyaan ini biasanya urut nih. Kalau nomor satu itu biasanya jatuh di baris satu atau dua. Kalau nomor selanjutnya itu biasanya di baris awal-awal. Sedangkan nomor terakhir itu biasanya ada di percakapan yang paling akhir. Jadi seperti itu. Biasanya urut. Nah, terus percakapan dan pertanyaan hanya akan diputar satu kali. Jadi seperti listening part A cuma sekali putar dan nah ya, jadi intinya bahwa jikalau soalnya itu adalah paper based test, kita tidak boleh mencoret-coret. Jadi kita harus mendengarkan dengan hati-hati agar memahami dan mengingat apa si pembicara katakan. Nah, jadi ketika kita sudah mendengar pertanyaan, nanti ada 4 opsi jawaban pada lembar jawab dan kita diminta untuk memilih satu jawaban yang benar, satu jawaban yang menurut kita terbaik atau benar. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis satu pertanyaan. Nah, ya, satu teks itu ada beberapa pertanyaan. Oke, kita akan coba untuk melihat ya percakapan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada mungkin bisa minimal 6 kali percakapan ya antara pembicara satu dan pembicara kedua. Kita akan dengarkan. Exercise Part B. Man, I can't believe we have to read this entire book by Monday. Woman, some teachers think you have nothing else to do besides prepare for their class. Man, well, my boss thinks the same thing about my job, that it's the only thing I have to do. Woman, oh, I didn't know you were working. What do you do? Man, I do bookkeeping work for a small company on Saturdays. This weekend, I have to prepare end of the quarter reports to give to the accountant on Monday. Woman, you'd better start reading soon. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi satu percakapan itu bisa terdiri dari beberapa
pertanyaan dan respon. Nah, di sini ada percakapan antara speaker satu dan speaker dua, pria dan wanita. Si pria bilang, aku nggak percaya nih kita disuruh baca semua ini. Jadi kita disuruh membaca keseluruhan buku untuk hari Senin. Nah, jadi diminta, dikasih tugas untuk membaca buku ya untuk kuliah hari Senin. Nah, terus si wanita bilang, ya, beberapa guru itu kayaknya memang tidak berpikir kalau tidak ada tugas selain kuliah. Jadi dikiranya ya tugas kita cuma kuliah saja. Jadi kayak misal memberi tugas itu banyak gitu ya. Nah, terus si pria bilang, iya ya sama, bosku juga mikirnya sama tentang pekerjaanku. Dikiranya tidak ada hal yang aku kerjakan selain kerja. Pokoknya taunya bosku itu aku cuma kerja. Nah, terus si wanita bilang, oh aku nggak tahu loh kalau kamu itu juga kerja. Emang kerjamu apa? Misalnya, kerjamu ngapain aja? Nah, terus si si laki-laki bilang bahwa dia itu ya dia itu harus melakukan pembukuan untuk perusahaan kecil ya di hari Sabtu. Terus di weekend akhir minggu ya dia harus menyiapkan laporan akhir kuartal untuk diberikan ke akuntan untuk hari Senin. Berarti dia sibuk. Sabtu itu masih mengerjakan, terus weekend itu juga menyiapkan laporan untuk di hari Senin. Jadi Sabtu minggunya sibuk. Nah, terus si woman bilang, si wanita, kamu lebih baik segera baca deh. Karena tahu kamu itu sibuk, sementara Senin itu memang tugas itu harus selesai. Nah, ada beberapa pertanyaan ya di sini. What does the man imply about the assignment? Apa yang si laki-laki maksud tentang tugasnya? Yang nomor dua, what does the man imply about some teachers? Kira-kira apa yang dimaksud si pria itu tentang guru-gurunya? Yang nomor tiga, what does the woman suggest? Nah, to the man do misalnya. Kira-kira apa yang disarankan si wanita kepada pria tersebut? Dan empat, what does the man say about his work? Kira-kira apa yang dikatakan si pria tentang pekerjaannya? Nah, oke. In your test book, you will read 1. What does the man imply about the assignment? A. It is too much to read in such a short time. B. He has already read the material. C. He can read at work. D. The teacher knows that he has a job. Nah, di sini apa yang dimaksud si pria? Yang A, terlalu banyak yang harus dibaca dalam waktu yang singkat. Yang B, dia sudah baca semua materi. Yang C, dia bisa baca nanti pas kerja. Yang D, gurunya tahu kalau dia itu juga nyambi kerja. Nah, di sini ya nomor satu itu biasanya relate di sini. Nah, nggak percaya nih harus baca buku untuk hari Senin. Sementara Sabtu Minggu repot. Nah, berarti jawabannya A. Terlalu banyak yang harus dibaca dalam waktu yang singkat. Ya mungkin cuma weekend saja. 2. What does the man imply about some teachers? 23. A. They are understanding. B. They give thought-provoking assignments. C. The act like taking their class is the only thing a student has to do. D. They are unprepared. Nah, di sini apa yang dimaksud si pria tentang guru-gurunya? Yang A, mereka pengertian, bisa memahami. Yang B, mereka memberikan tugas yang penuh dengan pemikiran, gitu ya. Nah, dan penalaran. Yang C, mereka seolah-olah bertindak kalau mereka itu seolah-olah berpikir dan mengira kalau kelasnya itu ya atau kuliahnya itu ya cuma satu-satunya yang bisa dilakukan siswa. Tugas siswa ya cuma belajar, tugas siswa ya kuliah atau sekolah gitu ya. Yang B, mereka tidak siap. Nah, di sini tidak siap berarti refers to some teachers, gurunya yang nggak siap. Nah, di sini. Terus kita lihat di sini ya percakapan. Nah, terus di sini bilang beberapa guru itu berpikir bahwa tidak ada yang dikerjakan selain menyiapkan eh, materi untuk kelas ya. Jadi tugasnya cuma belajar saja. Maka yang benar yang
C. Jadi ya mereka berpikirnya ya tugas siswa cuma sekolah, nggak tahu kalau ternyata ada yang bekerja. 3. What does the woman suggest that the man do? A. Skip work. B. Begin work on the assignment as soon as possible. C. Quit the class. D. Stay up all night. Nah, di sini apa sih saran si wanita yang A? Nah, skip work. Nah, di sini ya melewatkan tugas atau pekerjaan, nggak usah dikerjain lah, di skip aja. Yang B mulai bekerja, mulai mengerjakan tugas sesegera mungkin. Yang C keluar dari kelas. Yang D begadang semalaman. Nah, di sini kan dia bilang bahwa kamu baiknya segera baca deh. Karena tahu kamu itu sibuk. Nah, berarti kan untuk mulai bekerja, mulai mengerjakan sesegera mungkin. Nah, 4. What does the man say about his work? A. He does manual labor. B. He dislikes his job. C. His employer is very understanding. D. He works with figures. Nah, di sini apa yang si laki-laki katakan tentang pekerjaannya? Ah, dia melakukan pekerjaan kasar, padahal dia tugasnya melaporkan ya. Jadi mengatur tentang pembukuan. Nah, laporan. Yang B, dia tidak suka pekerjaannya. Dia mengeluh bukan berarti tidak suka. Dia cuma bilang bahwa aduh weekend ini intinya bahwa aku sibuk ya, bukan berarti dia tidak suka. Yang C. Nah, yang C itu ibarat kata bosnya itu sangat pengertian. Padahal bosnya enggak, mikirnya ya kamu karyawan, tugasmu ya bekerja gitu ya. Yang D dia bekerja dengan bosnya. Nah, berarti kan dia adalah bawahan atau karyawan, maka yang D. Nah, terus berikutnya ya, di sini ada satu percakapan juga, ada question 1 through 4. Jadi ada satu percakapan ini terdiri dari 4 soal. Nah, kita akan coba dengarkan. Narrator, questions 1 through 4. Listen to a conversation between a professor and a student. Man, hello, Professor Denton. Are you free for a moment? Could I have a word with you? Woman, come on in, Michael. Of course, I have some time. These are my office hours, and this is the right time for you to come and ask questions. Now, how can I help you? Man, well, I have a quick question for you about the homework assignment for tomorrow. I thought the assignment was to answer the first 3 questions at the top of page 67 in the text, but when I looked, there weren't any questions there. I'm confused. Woman, the assignment was to answer the first 3 questions at the top of page 76, not 67. Man, oh, now I understand. I'm glad I came in to check. Thanks for your help. Woman, no problem. See you tomorrow. Nah, jadi ada percakapan panjang antara dosen dan siswa, ya, dosen dan mahasiswa. Satu percakapan ini untuk 4 pertanyaan, gitu ya. Nah, kita akan coba untuk pahami dulu, kira-kira sedang ngomongin apa sih? Nah, yang A, pria bilang, halo Prof, gitu ya. Are you free or for a moment? Apakah punya waktu saat ini? Apakah Anda memiliki waktu? Could I have a word with you? Bisakah saya berbicara dengan Anda? Nah, terus si wanita bilang, masuklah. Tentu saja saya punya waktu. Ini adalah jam kerja. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk siswa bisa datang dan bertanya. Sekarang apa yang bisa saya bantu? Nah, si pria bilang, saya memiliki pertanyaan tentang PR besok. Ada pertanyaan tentang tugas besok. Saya berpikir kalau tugasnya ya adalah untuk menjawab 3 pertanyaan pertama di bagian atas halaman 67 di dalam teks. Tetapi
ketika saya sudah buka dan melihat tidak ada pertanyaan di sana. Saya bingung. Nah, si wanita, dosennya bilang bahwa tugasnya adalah menjawab 3 pertanyaan pertama di bagian atas halaman 76, bukan halaman 67. Jadi kebalik. Oh ya, saya paham. Jadi saya nanti akan mengecek lagi. Terima kasih atas bantuannya. Nah, oke ya. Terus kita akan coba kira-kira pertanyaannya apa. 1 on the recording, you hear. Narrator, who is the man? In your test book, you read. A. A professor. B. An office worker. C. Professor Denton's assistant. 24. D. A student. Nah, di sini ya kalau kita lihat ada pertanyaan antara dosen dan mahasiswa. Nah, di sini kita lihat dosennya tadi yang perempuan, mahasiswa yang laki-laki. Maka siapakah laki-laki yang ada di percakapan tersebut? Maka dia adalah student. 2 on the recording, you hear. Narrator, when does the man come to see Professor Denton? In your test book, you read. A. During regular class hours. B. Just before class time. C. As soon as class is finished. D. During office hours. Nah, kira-kira kapan si siswa atau mahasiswa menemui dosennya? Nah, yang A, selama jam pelajaran. Yang B, sesaat sebelum jam pelajaran. Yang C, segera setelah kelas selesai. Yang D, selama jam kerja. Nah, tadi kita lihat ya, kita scroll. Di sini adalah, nah, these are my office hours. Ini adalah jam kerja. Nah, berarti yang D. Narrator, why does the man come to see Professor Denton? In your test book, you read. A. To turn in an assignment. B. To ask a question. C. To pick up a completed test. D. To explain why he did not attend class. Nah, di sini kenapa sih mahasiswa menemui dosennya? Nah, di sini dia bilang kan, kita scroll di sini bahwa dia menemui ya karena ingin bertanya tentang tugas. Jadi ingin bertanya tentang tugas. Nah, maka yang benar yang A. Ya. Nah, yang benar yang B ya untuk menanyakan pertanyaan. Jadi ingin bertanya gitu ya. Nah, kalau yang A untuk mengumpulkan tugas. Nah, jadi dia ingin bertanya tentang pengumpulan tugas atau penyerahan tugas. Nah, yang B untuk menanyakan. Yang C, nah, ini terkait dengan untuk mengambil tes yang telah selesai dikerjakan. Ya, yang D untuk menjelaskan kenapa dia tidak bisa masuk ke kelas ya. Maka yang B dia ingin bertanya tentang tugas. Narrator, what incorrect information did the man have? In your test book, you read. A. The date the assignment was due. B. The page number of the assignment. C. The length of the assignment. D. The numbers of the assignment questions. Nah, di sini kita lihat pernyataan yang tidak benar. Nah, di sini ya, kira-kira apa yang A? Tanggal jatuh tempo pengumpulan tugas. Yang B, nomor halaman tugas. Yang C, panjang atau lamanya penugasan. Kira-kira berapa lama ya? Nah, yang D, jumlah atau nomor soal tugas. Nah, di sini dia kan salahnya adalah tentang halaman ya, bukan jumlah soal ya. Jumlah soalnya masih sama. Dia paham bahwa disuruh menjawab 3 pertanyaan di atas. Cuman dia salahnya di halaman. Maka yang benar adalah yang page number. Oke.
Nah, oke. Terus kita akan coba dengarkan teks selanjutnya. Untuk pertanyaan 1 sampai 5. Oke, berarti ada 5 pertanyaan. Question 1 to 5. Narrator, listen to the following conversation about a part-time job. Man, I'm looking for a part-time job on campus. Woman, then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. Man, I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Woman, let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? Man, I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. Woman, and when are you free to work? Man, all of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course I wouldn't mind working on the weekends. 25. Woman, I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills, and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow, and maybe I'll have some news for you. Man, thanks for your help. Nah, percakapan kedua ya sudah lebih panjang lagi ya dan masih diikuti oleh sejumlah pertanyaan. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini membahas tentang part-time ya, pekerjaan paruh waktu. Nah, ada pria dia bilang bahwa saya sedang mencari pekerjaan paruh waktu di kampus. Nah, terus si wanita bilang, nah, Anda datang di tempat yang pas nih. Nah, kantor ketenaga kerjaan kampus di sini membantu siswa-siswa seperti Anda untuk menemukan pekerjaan di kampus. Nah, terus dia bilang, saya senang mendengarnya karena saya benar-benar ingin menghasilkan uang. Jadi memang pengen bekerja agar dapat sejumlah uang. Nah, terus si woman bilang, let me ask. Nah, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk menentukan jenis pekerjaan yang sekiranya terbaik untuk kamu. Pertama-tama, how many hours a week do you want to work? Berapa banyak jam dalam seminggu sekiranya kamu bisa bekerja? Seminggu kira-kira berapa jam nih bisa kerja? Nah, terus sih laki-laki bilang, I need to work ya, saya bisa bekerja at least. Nah, di sini ya, setidaknya 10 jam dalam seminggu. Dan saya tidak bisa mengambil lebih dari 20 jam. Ya, oke ya. Dengan semua kuliah atau kursus yang saya ambil. Jadi dia bisanya paling tidak sekurang-kurangnya 10 jam, tidak bisa lebih dari 20 jam. Nah, berarti kan di bawah 20, di atas 10 jam. Nah, terus dia bilang, kira-kira kapan bisa mulai bekerja? Terus sih laki-laki bilang bahwa kuliahku atau kelasku ada di pagi hari. Nah, jadi saya bisa bekerja gitu ya. Saya bisa bekerja setiap hari mulai dari siang dan tentunya saya tidak keberatan kalau bekerjanya di akhir pekan. Terus si woman bilang, saya akan mencoba untuk mencarikan ya. Nah, mencarikan sesuai dengan waktu gitu ya. Nah, silahkan gitu ya, silahkan isi formulir ini sebagai informasi tambahan tentang kemampuan dan tinggalkan formulirnya di sini. Terus, nah, silahkan Anda bisa menelpon saya kembali besok dan mungkin saya sudah punya kabar tentang pekerjaan ini.
Nah, oke, jadi di sini membahas tentang pekerjaan. 1. What does the man want to do? A. Find work on campus. B. Work in the employment office. C. Help students find jobs. D. Ask the woman questions. Nah, di sini dia bilang kalau dia butuh pekerjaan paruh waktu ya. Nah, berarti kan yang A menemukan pekerjaan di kampus, yang B bekerja di kantor ketenaga kerjaan. Ya, dia menemui bukan berarti dia kerja di situ kan. Yang C membantu siswa-siswa untuk menemukan pekerjaan. Yang D menanyakan sejumlah pertanyaan kepada si wanita. Nah, si man ini berarti student nih ya. Nah, berarti dia mengunjungi kantor yang ada di kampusnya untuk meminta pekerjaan paruh waktu. 2. Where does the conversation probably take place? A. In the library. B. In a classroom. C. In a campus office. D. In an apartment. Nah, kira-kira di manakah percakapan itu terjadi? Nah, ya di perpustakaan, di kelas, kantor, kampus, atau di apartemen. Nah, di sini kan dia menemui di kantor ketenaga kerjaan ya, maka kampus office. Nah, ya di situ ada kan, oke ya. Nah, oke. Next kita ke sini. 3. How many hours of work does the man want per week? A. No more than 10. B. At least 20. C. Not more than 20. D. Up to 10. Nah, di sini bilang berapa jam kira-kira yang diinginkan si pria dalam seminggu. Nah, ya kita ke sini dulu bahwa dia bilang bahwa saya sekurang-kurangnya 10 jam dalam seminggu. Berarti logikanya di atas 10 jam, tetapi saya tidak bisa lebih. Berarti antara 10 sampai 20 jam. Nah, berarti di sini ya A tidak lebih dari 10 padahal dia paling enggak 10 jam ke atas. Yang B sekurang-kurangnya 20, jadi dia bisa bekerja di atas 20 jam. Yang D tidak lebih dari 20. Nah, dia minta bahwa di atas 10, di bawah 20. Jadi jangan lebih dari itu. Yang D ya tidak sampai 10 jam. Nah, berarti yang C dia mintanya di atas 10 jam tapi di bawah 20 jam. Yang lebih mendekati adalah yang C. 4. When can the man work? A. Every morning. B. Afternoons and weekends. C. When he's in class. D. Weekdays. Nah, di sini kira-kira kapan si laki-laki bisa bekerja nih? Nah, kita scroll ke atas bahwa intinya bahwa dia itu, nah, pagi nggak bisa. Dia bisa bekerja siang hari atau di weekend. Jadi setelah kuliah, karena kuliahnya pagi, dia bisa di siang hari dan weekend. Maka yang benar adalah, nah, yang A setiap pagi. Ini kan kuliah. Yang B siang hari dan weekend. Yang B. Yang C ketika dia ada kelas. Yang D weekend aja. Nah, yang B. 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? A. Fill out a form. B. Give her some additional information. C. Tell her some news. D. Phone her. Nah, di sini apa yang dilakukan si wanita? Ya, kira-kira wanita bilang apa nih kepada pria? Apa yang dilakukan besok? Nah, kita lihat di sini ya. Scroll lagi di sini. Nah, then you can call me. Bisa telepon aku kembali besok. Nah, berarti disuruh menelpon. Yang D. Call sama dengan phone itu sinonim. Artinya menelpon atau nah, menelpon ya. Nah, yang A mengisi formulir. Padahal formulirnya diisinya ya hari itu, hari ini. Yang B memberikan dia sejumlah informasi tambahan. Yang C menceritakan tentang beberapa berita atau kabar. Yang D disuruh menelpon. Ya besok telepon aku saja, misal seperti itu. Nah, itu adalah part B ya. Nah, kita akan ke part C. Jadi part B itu udah pertanyaannya juga lebih panjang gitu ya. Pertanyaannya lebih panjang dan apa ya, percakapan lebih panjang dan pertanyaan juga makin banyak. Oke. Ya, kita coba soal lagi untuk soal 1 sampai 4 lalu kita. Narrator, listen to a man asking a woman for directions. Man, can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Woman, oh, are you new to campus? Man,
Yes, I just got here last night. Woman, well, to get to the music building, you have two choices. If you want to go right now, you can walk straight down this street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. Man, how long will it take to get there? Woman, about 20 minutes. Man, what's my other choice? Woman, if you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. 29. Man, but I have to wait for the bus? Woman, that's right. Man, well, I guess I might as well walk. Nah, di sini ya ada pertanyaan menanyakan arah atau mungkin jalan ya, menanyakan arah. Nah, terus si pria bilang bahwa bisa beritahu saya jalan menuju gedung musik dari sini. Saya ada kuliah yang harus saya ikuti. Saya harus mengajar kuliah. Nah, jadi saya harus di sana. Nah, terus dia bilang ya bahwa dia itu ada kuliah di situ. Dia tanya arah nih. Nah, terus si wanita bilang, nah, apakah kamu baru ke kampus ini? Terus si pria bilang, iya, saya baru sampai semalam. Yang wanita, jadi untuk sampai di gedung musik ada dua pilihan nih. Jadi Anda bisa menyusuri jalan ini melewati daerah ini ya, Kamans, dan lalu belok kanan. Gedung musik gitu ya. Nah, gedung musik ada di tepat di depannya. Terus dia bilang, berapa lama ya kira-kira waktunya bisa sampai sana? Sekitar 20 menit nih. Nah, terus ada pilihan yang lain nggak? Misal ya. Nah, selain jalan kaki misal. Terus dia bilang, jika tidak keberatan ya menunggu di sini saja untuk naik shuttle bus. Busnya itu 5 menit itu baru sampai ke sini. Nah, jadi saya harus nunggu bis, iya. Ah, kayaknya jalan aja deh. Nah, jadi jalan 20 menit, nunggu bis 5 menit, dia milih. Nah, ya malah dia milih jalan. Yang yang 1. Where does the man want to go? A. To a concert. B. To a rehearsal. C. To a lecture. D. To the library. Nah, kira-kira kemanakah si pria ingin pergi? Nah, di sini dia bilang bahwa ingin gedung musik, ada kuliah ya yang harus dihadiri. Jadi ada kuliah nih. Nah, maka yang benar yang C. Nah, bukan konser, bukan juga latihan, atau bukan ke perpustakaan. 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Nah, di sini ya rutenya ada berapa banyak nih untuk menuju ke gedung musik. Nah, di sini kan dia bilang bahwa tuh you have to choice jalan atau naik bis. Nah, ya di sini. Maka jawabannya yang two. 3. Music building does the woman suggest? A. The bus does not go directly to the music building. B. The bus goes very slowly to the music building. C. The bus sometimes does not come. D. The bus will not arrive for a while. Nah, di sini ya kalau kita lihat. Nah, kira-kira apa yang wanita sarankan? Nah, yang A, busnya itu tidak langsung menuju ke gedung musik. Yang B, busnya itu jalannya pelan untuk menuju ke gedung musik. Yang D, bus itu kadang-kadang nggak datang. Yang D, bus itu tidak sampai cepat. Jadi paling nggak harus nunggu 5 menit lagi ya. Jadi dia kan di sini bilang nih, ya intinya bahwa, nah busnya itu 5 menit baru sampai. Nah berarti kan ibarat kata kalau secara tersirat maka busnya itu tidak langsung datang seketika. Nunggu dulu 5 menit.
4. What is the problem with taking the shuttle bus? A. Walk. B. Wait for the bus. C. Miss the lecture. D. Think of another plan. Nah, kira-kira apa yang akhirnya diputuskan oleh laki-laki itu? Nah, atau sekiranya kendalanya gimana nih, gitu ya. Nah, yang A berjalan, yang B nunggu bisnya, yang C melewatkan kuliahnya, yang D berpikir rencana yang lain. Nah, dia bilang kan dia mau jalan aja ya. Nah, oke. Kita akan ke part C. Directions in Part C, you will hear several talks. After each talk, you will be asked some questions. The talks and questions will be spoken just one time. They will not be written out for you, so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says. When you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problem and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Exercise Part C. The reason we're meeting today is to Oke, nah di sini, oke, part C, kita akan mendengar sejumlah monolog atau percakapan, bukan percakapan ya, lebih ke satu speaker, di mana satu speaker ini mungkin bisa menjelaskan, menggambarkan, atau menerangkan sesuatu. Nah, jadi di akhir pembicaraan, di akhir pidato, atau mungkin di akhir dia ngomong ya, kita akan diberikan beberapa pertanyaan. Jadi prinsipnya kayak tadi, kalau part B itu ada percakapan, lalu beberapa pertanyaan. Kalau di part C satu satu talk pembicaraan ya, pembicaraan monolog nanti diikuti beberapa pertanyaan. Di mana hanya akan diputar sekali, baik top apa ya, baik secara pidato ataupun pertanyaannya ya, atau katalah monolog dan pertanyaannya diputar hanya satu kali. Jadi nggak bisa coret-coret di lembar jawab. Kita diminta mendengarkan hati-hati agar dapat memahami dan mengingat apa yang pembicara katakan. Ketika kita sudah bisa mendengar pertanyaan, kita bisa membaca 4 kemungkinan jawaban di lembar jawab dan kita harus memutuskan satu jawaban yang paling benar. Nah, wes seperti itu. Kita akan coba ya untuk mendengarkan. Nah, speaker di sini dia bisa bertindak sebagai bos, bisa manajer, bisa guru, bisa dosen. Jadi intinya si pembicara ini itu variatif ya, tergantung dari apa yang dia katakan. exercise Part C. The reason we're meeting today is to introduce the plan for our new office layout. Starting next month, instead of cubicles, we will have an open office. There will be no cubicle walls or partitions. Instead, desks will be arranged in clusters for each department. The desks in each department will be facing each other in clusters of 4 or 6. We feel this will facilitate better communication between workers in each department. It will also create a more welcoming environment for clients. The department managers will still have their own offices, but each will have large windows and glass doors, to make employees and clients feel welcome to come inside. We're also going to paint the walls and put in new carpeting. The project will start on the 1st of next month and should take about 3 weeks to complete. We will be moving to the 3rd floor during that period. 1. What is the speaker mainly Nah, di sini ya kita lihat ya, alasan kita berkumpul hari ini adalah untuk memperkenalkan ya rencana. Nah, ya rencana renovasi atau layout kantor kita yang baru. Mulai bulan depan, nah, kita akan membuka kantor sebagai pengganti bilik. Jadi dulunya itu mungkin di bilik-bilik disekat, sekarang akan dibuat lebih terbuka. Jadi kita akan memiliki kantor yang terbuka. Nah, tidak ada. Nah, di sini tidak ada dinding atau partisi
partisi gitu ya. Nah, jadi bangku-bangku akan disusun secara berkelompok untuk setiap departemen. Jadi bangku-bangku di masing-masing departemen akan saling berhadapan dalam kelompok 6 atau 4 ya. Jadi di sini kami merasa bahwa ini akan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik di antara pekerja di masing-masing departemen. Ini juga akan menciptakan lingkungan yang lebih welcome untuk para klien. Tetapi manajer departemen masih memiliki office-nya. Jadi kalau untuk yang manajernya masih tetap ada punya kantor sendiri. Tetapi intinya akan memiliki jendela yang luas, pintu kaca untuk membuat untuk membuat karyawan dan klien itu juga welcome untuk bisa masuk nih ya. Jadi uh, pintunya kaca gitu ya, jadi nggak tertutup. Nah, jadi kita juga akan mengecat mengecat dinding dan meletakkan karpet yang baru. Proyeknya akan mulai. Nah, proyeknya akan mulai tanggal 1 di bulan depan dan akan menghabiskan waktu 3 minggu untuk bisa selesai. Dan kita akan pindah untuk ke lantai 3 selama masa renovasi. Nah, nanti ada pertanyaan tentang what is the speaker mainly discussing. Kira-kira pembicara itu membahas tentang apa sih? Yang B, kira-kira apa yang pembicara katakan tentang layout yang baru? Yang C, mana pertanyaan atau pernyataan yang tidak benar tentang rencana kantor yang baru? Nah, 1. What is the speaker mainly discussing? A. An office renovation. B. Building construction. C. A marketing campaign. D. New carpeting. Nah, kira-kira bahas tentang apa nih ya? Tentang renovasi kantor, pembangunan gedung, tentang eh, pemasaran, kampanye pemasaran, atau tentang karpet yang baru. Nah, di sini kan dia bilang tentang rencana kantor kita layout ya, berarti dia renovasi. Dia tidak membangun, tetapi dia hanya membenahi, mengatur mengatur. Berarti dia office renovation. 2. What does the speaker say about the new layout? 34. A. The desks will be facing away from each other. B. Department managers will sit in cubicles. C. It will increase the number of sales to clients. D. It will improve employee communication. Nah, di sini dia bilang nih, apa yang pembicara katakan tentang rencana layout kantor yang baru. Jadi layout kantor itu nanti fungsinya buat apa nih ya? Yang A, bangku akan disusun saling berhadapan. Ya, dia mikir layoutnya nanti seperti apa. Nah, ya dia akan seperti apa. Nah, yang B, manajer departemen akan duduk di bilik nih. Nah, yang C, layout akan meningkatkan jumlah penjualan. Nah, jadi layoutnya nanti jumlah penjualan yang akan meningkat. Yang D, layoutnya akan meningkatkan komunikasi para karyawan. Maka yang benar yang D. Ya, kita akan lihat scroll ke atas di sini. Nah, bangku-bangku akan diatur saling berhadapan. Tujuannya apa? Untuk memfasilitasi better communication di antara pekerja. Nah, berarti intinya juga untuk memperbaiki atau meningkatkan gitu ya, meningkatkan komunikasi di antara para pekerja. Ya, employee itu dia sinonim dengan kata worker, karyawan atau pekerja kantoran. 3. What is not true about plans for the office? A. The walls will be painted. B. New carpeting will be installed. C. Work will begin next year. D. The work will take 3 weeks. Nah, di sini yang tidak benar sesuai rencana kantor. Nah, ya, cat, sorry, tembok akan dicat ya, padahal dia bilang tembok akan dicat, karpet akan dipasang. Yang D, pekerjaan akan memakan 3 minggu. Nah, di sini ya kalau kita lihat, di sini kan dia bilang bahwa dia ingin mengecat dinding dan meletakkan karpet baru. Dan proyeknya akan mulai paling nggak di awal-awal bulan depan nih. Bulan depan menghabiskan waktu 3 minggu. Nah, next month. Maka yang tidak benar adalah nah yang C. Pekerjaannya mulainya tahun depan, padahal itu bulan depan. Nah,
Ya, kita coba satu kali lagi ya. Exercise Part C Questions 1 to 5. Narrator, listen to a talk given by a professor. Woman, welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences, by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Nah, di sini ada sebuah monolog yang diberikan oleh seorang dosen ya. Selamat datang di biologi ya, kelas biologi. Saya adalah Prof Martin dan ini asisten lab bernama Peter Smith. Nah, mata kuliah ini kita bisa bertemu 2 kali seminggu untuk berkuliah. Jadi kuliahnya 2 minggu sekali dan sekali dalam seminggu ada tugas lab. Nah, jadi oke, teks. Nah, jadi bacaan untuk mata kuliah ini adalah Introduction to Biological Science ya. Jadi buku yang digunakan adalah bukunya ini. Kamu harus mendapatkan bukunya dan membaca bab pertama sebelum kelas selanjutnya. Kamu juga perlu untuk mendapatkan manual lab ya yang terkait dengan yang kamu baca. Saya juga sudah membagikan salinan tentang kuliahnya dan silabus ya tentang apa yang perlu kamu baca dan kira-kira ya deadline tanggal ujian. Nah, pastikan bahwa kamu sudah membaca ya mempelajari 1 bab dalam seminggu untuk 15 15 minggu berikutnya dalam semester tersebut. Dan nanti akan ada 3 ujian sepanjang kuliah. Nilai dari kuliah ini akan didasarkan pada nilai ujian dan nilai tugas di lab ya. Sekiranya ada pertanyaan. 1. When does this talk probably take place? A. During a biology laboratory session. B. In a biology study group. C. On the first day of class fire. D. Just before the final exam. Nah, di sini kapan ya kira-kira pertanyaan itu terjadi? Nah, dia bilang gitu ya. Intinya bahwa ngobrol-ngobrol membahas tentang oh, selamat datang di kelas biologi seperti ini. Nah, ya. Maka otomatis tempatnya kemungkinan bisa juga ada di kelas ya. Nah, oke di kelas jadi ada perkenalan. Selamat datang di kelas ini adalah nanti asisten labnya bernama ini. Jadi kayak memperkenalkan. 2. How often will Professor Martin give lectures? A. Once a week. B. 2 times a week. C. 3 times a week. D. For 15 hours. Nah, berapa sering Prof akan memberikan kuliah? Nah, di sini bilang bahwa intinya akan ada 2 kali dalam seminggu untuk kuliah. Sekali dalam seminggu untuk lab ya, berarti ketemunya 2 kali dalam seminggu, twice a week. Maka dia sinonim dengan 2 times a week, 2 kali dalam seminggu. 3. What is the assignment for the next class? 35. A. To do the first laboratory assignment. B. To take the first exam. C. To study the laboratory manual. D. To read 1 chapter of the text. Nah, di sini kira-kira tugasnya apa untuk kelas berikutnya? Nah, kita scroll bahwa intinya bahwa di sini, nah ya, di sini diminta bahwa kamu harus dapat bukunya, baca bab pertama untuk kelas berikutnya. Jadi, untuk
dapat buku dan membaca ya, maka read one chapter of the text ya, read one chapter. Nah, di sini kan dia sinonim dengan read the first chapter ya, baca bab pertama. Nah, maka yang disuruh membaca chapter yang pertama atau satu bab. Nah, For what information is given in the syllabus? A. Room assignments. B. Exam topics. C. Reading assignments. D. The first lecture. kira-kira informasi apa yang diberikan di silabus. Nah, kita lihat scroll ke atas lagi. Nah, di sini daftar silabus ini membahas tentang tugas membaca, reading assignment, dan jadwal ujian. Nah, maka yang benar adalah yang A itu adalah tentang ujian dan yang A itu tentang penugasan ya, tentang penugasan ruangan, yang B topik ujian, yang C adalah tugas membaca, yang D adalah kuliah pertama. Dia bilang kalau tugas silabusnya adalah membaca dan tentang ujian, maka yang C. 5. What will the professor use to determine the final course grades? A. Exams and lab work. B. Reading and writing assignments. C. Class participation and grades on examinations. D. Lecture and laboratory attendance. Nah, di sini ya, kira-kira apa yang akan digunakan si prof untuk menentukan nilai akhir mata kuliah ya? Kira-kira untuk menentukan penilaian, aspek penilaiannya itu pakai apa saja? Nah, kita scroll ke atas bahwa dia bilang bahwa grade ya, nilai pada kuliah ini didasarkan pada nilai ujian dan nilai tugas lab ya. Jadi praktek dan teori mungkin. Nah, oke. Yang A, ujian dan tugas lab. Yang B, membaca dan menulis. Yang C, kelas partisipasi dan rank dan nilai ujian. Yang D, kuliah dan lab ya. Nah ya, jadi kehadiran perkuliahan dan lab. Maka yang benar nah ya, tadi bilangnya bahwa nilainya itu adalah dari hasil ujian dan nilai lab ya. Maka yang benar yang A. Oke, seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itulah untuk listening part B dan listening part C. Jadi, alhamdulillah untuk listening TOEFL kita sudah selesai di setengah semester ini, ya, listening dan vocab untuk TOEFL. Jadi, nah, untuk ujian, mungkin saya tetap pakai ujian, tetapi mungkin bukan ujian ya, namanya adalah mungkin tes gitu ya, untuk listening test. Nah, listening test di sini nanti ada part A, part B, dan part C. Nanti ada sekitar 50 soal untuk part A, part B, dan part C. Ya, jadi nanti ada soal 2 kali gitu ya. Nanti bisa dikerjakan waktunya selama 2 minggu. Selama kalian UTS boleh mengerjakan kapan saja. Yang jelas ada 2 tugas listening yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama tugas pertama ada 50 soal. Yang tugas kedua juga listening juga ada 50 soal. Nah jadi 50 soal 2 kali. Bisa dikerjakan selama 2 minggu bebas waktunya. Ya, nanti saya akan infokan untuk mungkin mulai Senin saya akan infokan untuk link pengerjaan listening TOEFL ya part A, B, C. Oke. Thank you very much for your joining this class today. Terima kasih yang mungkin sudah menyimak di YouTube. Semoga juga bisa memberikan pencerahan. Jadi intinya bahwa ketika nanti mengerjakan di listening, usahakan semua diisi, gitu ya. Semua diisi. Nah, terus setelah UTS kita akan membahas tentang reading dan grammar, terutama structure and written expression, gitu ya. Untuk info lebih lanjut tentang ujiannya saya akan infokan di grup ya. Thank you very much for your attention. See you